Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Marlianti, asal sekolah dari SMA Negeri 7 Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman aksi nyata tentang mengapa kurikulum harus berubah. Baik, kali ini kita akan masuk ke pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke kurikulum merdeka. Ada 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, ya, dari Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar. Karakteristik kurikulum merdeka ada 3. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Dan yang ketiga, fleksibilitas dalam pembelajaran dengan menyesuaikan kemampuan siswa serta konteks dan muatan lokal. Komponen kurikulum: 1 tujuan, 2 isi atau konten, 3 strategi, dan 4 evaluasi. Maksud pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Mengapa kurikulum harus berubah? Oke, bisa kita lihat dari kutipan ini. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Oke, selanjutnya kita masuk ke alasan perubahan kurikulum. Di sini ada pergeseran paradigma pendidikan, ya, di mana kurikulum PT, ya, adanya KKNI, adanya aspek internal dan aspek eksternal. Bisa kita lihat di situ, ya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama, politik atau kebijakan. Kedua, tuntutan masyarakat. Dan ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada juga 3 pilar pendidikan: orang tua, sekolah, dan masyarakat. Pihak yang berkolaborasi untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Yang pertama adalah guru, diharapkan untuk meningkatkan kompetensi dirinya agar dapat memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, orang tua harus memahami perkembangan dan kebutuhan murid serta menjalin komunikasi yang intens pada guru. Dan yang ketiga, pemerintah harus mengupdate perkembangan kebutuhan murid pada zaman sekarang. Oke. Dimensi kurikulum menurut S. Hamid Hasan 1988. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau konsepsi. Yang kedua, sebagai suatu rencana tertulis. Yang ketiga, sebagai suatu kegiatan proses. Dan yang keempat, suatu hasil belajar, yaitu 1. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai aksi nyata mengapa kurikulum harus berubah. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.